Dari Pondok Historical Sources Cinema Gorontalo hadir ngopi bareng, ngobrol pinter tentang Banggai dan keindonesiaan. Pembicara malam ini hadir penulis buku Mursalat Kulab dengan Haus Andres Kamalai. Oke, kita langsung saja. Oke, langsung. Terima kasih kepada Bapak Joni Aprianto sebagai Direktur Utama juga pendiri podcast Historical Cinema Gorontalo. Luar biasa. Jadi untuk pada malam hari ini kita seperti yang telah dikatakan tadi, ngopi bareng. Pintar ya? Pintar. Ngobrol pintar atau juga menambah wawasan terkait dengan sejarah lokal Banggai. Ini juga bisa kita lihat bersama, ada buku dari pembicara atau pemateri kita, yaitu pembicara kita ini kalau dari saya sendiri sebenarnya lebih akrab dipanggil Abang Sal. Jadi supaya lebih memperlancar ya. Yang penting jangan bilang enggak apa-apa lah. Yang penting bukan Abang Bentor. Enggak apa-apa kalau Abang Bentor dulu. Kalau Abang Salat boleh saja. Jadi Abang Mursalat Kulab supaya lebih akrab. Ya, membuktikan keakraban gitu. Jadi seperti yang kita lihat bersama di sini ada satu buku dengan judul tidak salah, yang penting substansi. Substansinya bisa dapat dan bisa dipahami oleh orang banyak, terutama para penonton kita malam hari ini. Juga bisa dikatakan bagian besar dari akademisi kampus mungkin, dan juga bisa merhati sejarah juga. Merhati sejarah, orang-orang ya, orang-orang masyarakat secara umum ya ingin mengetahui seperti itu. Jadi ini live, jadi bukan main. Secara pintas saya bisa melihat atau hanya saya menggambarkan bahwa Banggai dan keindonesiaan ini merupakan bagian dari eksplorasi. Oh ya. Lokal, sejarah lokal Banggai untuk Indonesia. Nah, mungkin ya tidak perlu lagi memperpanjang. Kita bersama ingin mendengarkan apa sih sebenarnya Banggai sehingga mempunyai ide ini. Ya, saya persilakan pada Abang Mursalat. Ini sih awalnya kalau salah sekitar tahun 2017 saya waktu baru selesai studi di UNS itu di Madiun saya coba untuk menulis buku karena saya berpikir kan kemarin tesis saya kan tentang Gorontalo Nani Watabone. Terus saya berpikir kok saya kayaknya harus menghasilkan satu karya yang tidak untuk daerah asal saya kan di Banggai sana. Kalau Nani Watabone kan Gorontalo. Saya berpikir untuk bagaimana menghasilkan ya tentang sejarah daerah saya Banggai. Dan saya mulai cari-cari referensi, kalau tidak salah itu sekitar bulan-bulan November 2017 saya jalan-jalan ke perpustakaan itu dapat beberapa referensi tentang Banggai kan? Tentang Banggai. Jadi di samping mencari sumber Nani Watabone juga ya saya ketemu beberapa sumber. Ya tidak, saya harus menemukan. Terus waktu itu juga lagi rame-ramenya politik identitas. Oh iya. Jadi kalau di pikiran saya kan perlu ada mindset lah, mindset kembali nasionalisme Indonesia itu agar kita paham bahwa generasi sekarang itu nasionalisme Indonesia itu harus lebih kedepankan ketimbang nasionalisme etnis misalnya. Mungkin kelompok-kelompok lain. Nah, saya berpikir di Banggai itu ada beberapa peristiwa yang kemudian menggambarkan tentang bagaimana
nasionalisme Indonesia itu telah muncul di sana, Telah muncul. terutama di abad 20. Ya kan pada fase Indonesia mengalami Z-nya itu nasionalisme Indonesia mulai muncul kan. Jadi kalau kita bicara tentang nasionalisme, bukan hanya nasionalisme di Jawa mungkin. Ya, Apalagi selama ini kan ya. orang pahamnya nasionalisme di Jawa ternyata lokal dari lokal pun ya. ada. Jadi makanya saya berpikir tidak saya menulis sejarah itu untuk kemudian bagaimana menggambarkan bahwa itu adalah salah satu bagian dari peristiwa kesejarahan yang ada di Indonesia. Nah makanya substansi dari buku ini sebenarnya menggambarkan, mengeksplorasi, mengeksplanasikan beberapa peristiwa sejarah di historiografi lah kurang lebih ini hasil penulisan ini tentang sejarah Banggai. Jadi bahwa di Banggai itu juga pernah terjadi beberapa peristiwa yang menggambarkan nasionalisme Indonesia, bahwa kita di sana ya Banggai lah ya, Banggai itu pernah berjuang juga untuk bagaimana masuk ke atau apa ya menjawantahkan lah istilahnya bagian dari pemahaman mereka tentang nasionalisme Indonesia, ingin menjadi bagian dari Jadi cita-cita Indonesia yang di awal abad 20 oleh para pejuang atau para tokoh pergerakan nasional yang sudah mengkonsep sebuah negara Indonesia itu diciptakan saat itu ternyata sudah dikenal di daerah Bangka. Dan beberapa peristiwa pun bahkan sudah menunjukkan bahwa mereka pengen menjadi sebuah negara yang merdeka yaitu Indonesia. Jadi buku ini sebenarnya saya ingin pemahaman sejarah itu didistribusikan kepada generasi hari ini. Jadi sasarannya ke situ sih. Jadi begini, jadi sebelum kita masuk pada pada bagaimana pendistribusian buku ini, kita kita mengenal yang namanya berbagai organisasi pergerakan yang muncul pada awal abad 20, terutama bagaimana mereka menggaungkan yang namanya nasionalisme, mungkin seperti itu ya. Bisa gambarannya seperti itu. Jadi ini buku intinya beberapa peristiwa saya jelaskan, kemudian bukan hanya sebuah peristiwa sejarah saja, tetapi di akhir-akhir bagian buku itu saya menjelaskan juga bagaimana nilai-nilai itu ya kan kemudian mampu ditangkap oleh generasi hari ini, ya kan kemudian implementasikan dalam bentuk nasionalisme yang kontemporer yang hari ini. Kan kalau dulu yang hari ini, kalau dulu kan untuk bisa menggambarkan nasionalisme itu kan harus melawan penjajah. Itu dulu. Melalui tulisan. Itu dulu. Kalau hari ini kan nasionalisme kan kita mau lawan siapa? Enggak ada kan? Nah, kita mau lawan Belanda mana enggak ada. Jadi bentuknya itu berbeda untuk hari ini. Itu di bagian terakhir. Jadi mengambil nilai-nilai itu. Kan? Jadi pada prinsipnya buku ini kalau dilihat dari alurnya, saya dimulai dari awal abad ke-20, bagaimana politik etnis itu kan gambaran Indonesia, kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang ada di Jawa pusatnya berimplikasi juga terhadap di sana juga mulai muncul yang namanya pendidikan kolonial ada di daerah Ubud dan sebagainya di awal abad ke-20, kemudian tahun 1900-an ya. Kemudian mulai muncul juga organisasi pergerakan PSI yang kemudian juga sudah mendirikan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Jadi PSI luar biasa juga. Ya, bicara PSI di sana. Bicara ekspansi wilayah, mungkin secara organisasi mereka tersebar di seluruh wilayah termasuk Banggai juga. Ya, Banggai juga. Ada bahkan tokoh-tokoh dari PSI itu memimpin beberapa pergerakan perlawanan. Di sini kan saya menceritakan nasionalisme dalam sebuah tindakan kita 3 peristiwa. Yang pertama itu tentang Open Lab, peristiwa Open Lab yang terjadi di Banggai tahun 1933, rapat umum. Tahun 1933. Luar biasa bahasanya. Ya, itu kan dari Belanda. Open Lab, rapat umum kan. Kemudian peristiwa yang kedua itu Gerakan Merah Putih tahun 1942. Gerakan Merah Putih tahun 1942. Itu pada bulan Februari. Berarti secara bisa dikomparasikan dengan bagaimana sejarah Gorontalo. Karena saya menyampaikan juga dalam buku ini bahwa yang terjadi di 12 Februari 1942 itu gerakan untuk kop di etet lah istilahnya, mengambil alih kekuasaan itu rupanya ada keterkaitan dengan peristiwa 3 Januari yang ada di Gorontalo. Jadi di bawah koordinasi dari orang-orang yang ada di sini yang telah terlebih dahulu melakukan hal itu, maka dilaksanakanlah di wilayah mungkin di Gorontalo